Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agenda Saputra dan samping saya Gabriel Rosendi Sinaga dan sampingnya lagi Nanda Ardiansah. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil presentasi kami yang berjudul Sistem Propulsi. Baiklah, sistem propulsi kapal. Sistem propulsi kapal adalah sistem pada sebuah kapal yang berfungsi untuk menggerakkan kapal baik bergerak maju, mundur maupun berdiam diri. Dan gerak pada kapal ini juga dituntut untuk sesuai dengan kecepatan dinasnya. Dalam operasi di laut, suatu kapal harus memiliki kemampuan untuk mempertahankan kecepatan dinas atau VS seperti yang direncanakan. Hal ini mempunyai arti bahwa kapal haruslah mempunyai rancangan sistem propulsi atau penggerak yang dapat mengatasi keseluruhan gaya-gaya hambat total resistansi yang terjadi agar memenuhi standar kecepatan dinasnya. Next. Secara umum, sistem propulsi kapal terdiri dari 3 bagian. Komponen utama lain: A. Motor penggerak utama atau namanya main engine. Main engine atau mesin penggerak utama adalah sumber daya utama pada kapal untuk menggerakkan propeller. Dan ini juga hasil gambarnya yang kami dapatkan. Oh iya. Yang B, sistem transmisi. Sistem transmisi adalah suatu sistem yang terdapat pada kapal yang berfungsi untuk menyalurkan daya mesin utama ke propeller melalui poros. Ini juga gambarnya, contohnya ini. Yang ketiga, alat gerak atau propeller. Propeller adalah bagian sangat penting dalam menentukan gerak kapal. Propeller sendiri adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan gaya dorong yang berasal dari main engine atau mesin utama yang kemudian ditransmisikan melalui poros. Ini contoh baling-balingnya, kawan-kawan. Ya. Cara kerja sistem propulsi kapal. Sistem mesin utama sebagai penyedia tenaga utama memberikan daya kepada transmisi kapal yang mana nantinya daya tersebut akan dilanjutkan atau diteruskan ke propulsor sehingga propulsor dapat bergerak akibat daya yang diterima dari transmisi tersebut. Sejarah perkembangan propulsor. Awal sejarah perkembangan tentang alat gerak kapal mungkin dapat ditarik jauh hingga kisaran 287 sampai 212 sebelum Masehi, yang mana seorang Archimedes menemukan alat untuk memindahkan air dari danau ke saluran irigasi pertanian Syracuse di Sicily. Alat kemudian dikenal dengan sebutan Archimedean screw pump. Contohnya inilah, teman-teman. Ya. Next. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Nanda Ardiansah. Baik, kemudian di abad ke-15-an seorang bernama Leonardo da Vinci 1452 sampai 1519 telah membuat sketsa teknis tentang prinsip-prinsip ulir atau prinsip screw principle seperti yang digunakan sebagai helikopter rotor. Beberapa tahun kemudian, di tahun 1661, Tugger dan Hayes dari Britain telah mematenkan temuannya, yang mana prinsip screw menggunakan Archimedes screw sebagai propeller. Selanjutnya seorang ahli fisika dari Inggris yang bernama Hooke di tahun 1680 menyarankan untuk menggunakan Archimedean screw pada sistem penggerak kapal atau ship propulsion. Bisa dilihat ide baling-baling Leonardo da Vinci ini sebagai berikut. Selanjutnya pada tahun 1839, Pak Smith melengkapi kapalnya yang berbobot 237 ton dengan Archimedes screw, yang mana hasilnya sukses luar biasa. Dan ini adalah gambarnya. Ya, perkembangan ini telah memberikan kontribusi untuk penggunaan screw propeller secara efektif. Di tahun 1845,
Kapal Great Britain adalah kapal dengan skru propeller pertama yang melintasi lautan Atlantik. Selanjutnya, pada tahun 1880, Thornycroft telah merancang propeller yang bentuknya sama dengan propeller saat ini. Jenis-jenis propeller. Yang pertama, ini Trailer Pitch Propeller atau CCP. CCP adalah jenis propeller dengan sudut atau daun yang dapat disesuaikan atau diubah sesuai dengan kebutuhan kapal. Dengan sudut yang bisa diubah, CCP dapat menggerakkan kapal maju dan mundur dengan cara putaran mesin yang sama. Untuk keuntungan CCP sendiri, yang pertama yakni CCP akan memudahkan kita untuk mengubah putaran mesin pada pelayaran dinas yang bertujuan untuk mengurangi getaran yang berlebih pada mesin. Kemudian CCP memiliki kelebihan dalam hal manuver. Dengan menggunakan CCP, maka kita tidak perlu menggunakan reversing gear atau pembalik putaran. Bisa dilihat pada gambar. Ini adalah salah satu contoh gambar CCP. Oke, selanjutnya Fixed Pitch Propeller atau PPP. Fixed Pitch Propeller adalah jenis propeller yang baling-balingnya tetap atau tidak berubah-ubah, di mana PPP ini adalah kebalikan dari CCP. Keuntungan PPP yang pertama bisa digunakan untuk kapal besar dengan RPM relatif rendah dan torsi yang dihasilkan tinggi. Kemudian pemakaian bahan bakar lebih ekonomis, suara dan getaran minim. Desain secara khusus untuk kapal-kapal tertentu dan akan memiliki nilai efisiensi optimum. Ini gambarnya. Baik, kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Gabriel. Baik, selanjutnya jenis propeller yang nomor 3 itu ada azimuth thruster. Biasanya itu digunakan untuk mempermudah kapal dalam manuver. Namun pemakaian alat gerak ini alat penggerak dengan posisi berada di bagian atas sehingga memberikan tempat lebih lapang untuk menempatkan penggerak utamanya. Seperti ini bentuknya. Dan yang keempat ada Adjustable Bolted Propeller atau ABP, merupakan pengembangan dari FPP, di mana daun baling-balingnya dapat dibuat terpisah, kemudian dipasang pada bos propeller dengan baut, sehingga pitch atau sudut dari propellernya dapat di-setel pada nilai optimum. Dan keuntungan dari propeller jenis ini adalah ongkos pembuatan dapat ditekan karena pembuatan daun baling-balingnya yang terpisah. Kemudian ini untuk gambarnya hampir sama dengan FPP, tetapi bedanya untuk ABP ini kita bisa atur sendiri bongkar pasang di daun baling-balingnya. Sedangkan untuk propeller jenis FPP tadi dia langsung dari setelan pabriknya. Sedangkan untuk CPP, kalau dari CPP itu dia bisa kita atur tanpa harus bongkar pasang. Kita punya alat pengontrolnya, makanya namanya controllable pitch propeller. Selanjutnya terakhir itu waterjet, merupakan propeller yang memanfaatkan jenis fluida air untuk mendapatkan gaya dorong, dan biasanya ini jenis propeller ini banyak keuntungan terhadap kerusakan dan sangat menguntungkan jika digunakan pada perairan dangkal. Jadi untuk waterjet sendiri dia tidak menggunakan konsep baling-baling, tetapi menggunakan dorongan air. Nah, ini bisa lihat gambarnya seperti ini. Jadi tidak menggunakan baling-baling sebagai penghasil tenaganya, melainkan seperti hembusan angin dari mesin atau main engine dari kapal tersebut. Nah, kemudian untuk gaya bekerja pada propeller yaitu adalah gaya dorong atau gaya dorongan yang dapat bergerak karena adanya gaya yang berupa tarikan atau dorongan. Contohnya pada propeller kapal penumpang yang bergerak karena adanya dorongan dari mesin. Dan gaya dorong yang terdapat pada kapal sendiri ada 5
yaitu THP, thrust horsepower, yang merupakan gaya dorong yang dihasilkan oleh propeller. Ada BHP, brake horsepower, itu yang dihasilkan pada ujung poros engkol. Kemudian ada SHP, dihasilkan turbin atau motor diesel. Ada DHP yang diserahkan ke baling-baling, gaya dorong yang diserahkan ke baling-baling dari sistem transmisi tadi. Kemudian ada EHP, effective horsepower, yang merupakan gaya dorong efektif untuk melawan hambatan kapal untuk menggerakkan kapal mencapai kecepatannya. Saya kembalikan pada moderator. Baiklah, itulah selesailah hasil presentasi kami dari kelompok 1. Teman-teman, apabila ingin ditanyakan silakan bertanya. Saya dari kelompok 6 ingin bertanya. Itu kan tadi ada banyak jenis propellernya kan. Itu keuntungannya aja tadi yang disebutkan, kekurangannya itu apa aja? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 bertanya tentang sistem propulsi. Sebelum adanya main engine atau propeller tadi, di tahun-tahun sebelumnya di bawah 200 itu orang-orang dulu sistem penggeraknya pakai apa gitu? Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, apa perbedaan CVP sama FPP? Sekian, terima kasih. Dah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Zera terkait dengan kenapa di slide-slide yang kami tampilkan itu tidak ada kekurangan, hanya keuntungan. Baik, yang pertama yang saya sampaikan, di setiap propeller itu memiliki zaman dan jenisnya, gitu. Jadi tidak di satu zaman semua jenis itu ada. Tentunya yang jadi kekurangan, contoh untuk di jenis pertama itu di FPP. Di FPP itu adalah baling-baling yang menurut saya paling sederhana konsepnya, dikarenakan hanya ada poros dan propellernya. Yang jadi keuntungannya sudah kami tampilkan. Jadi yang jadi kekurangannya adalah dia tidak bisa seperti CPP yang dapat mengatur sudut dari baling-balingnya. Jadi akan mengalami kesusahan untuk mundur. Sedangkan untuk CPP kita hanya mengatur di layar monitor, dia akan berputar pada baling-balingnya sendiri. Contohnya mungkin dan baling-balingnya seperti ini. Dari ruang nakoda kita bisa mengatur agar baling-balingnya berputar seperti ini. Gitu. Jadi yang jadi kekurangannya adalah yang tidak dimiliki dari setiap jenis baling-baling itu. Gitu. Dan jika bertanya di Google atau dimanapun itu yang jadi referensi kami tidak ada menampilkan kekurangan seperti itu. Karena memang dia memiliki zamannya masing-masing. Di zamannya baling-baling tidak mempunyai kekurangan. Tapi sejalannya perkembangan zaman, manusia juga sudah mulai berinovasi, dibuatlah yang bisa memutar baling-balingnya. Gitu. Dan contohnya kalau yang memutar baling-baling kan CPP, tetapi CPP juga memiliki kekurangan, yaitu harganya yang mahal. Karena harga yang mahal diciptakan lagi ABP. Adjustable Bolted Propeller, di mana ABP sendiri adalah perpaduan antara CPP dan FPP. Jadi tetap kita bisa mengatur daun baling-balingnya, tetapi tidak menggunakan mesin, menggunakan tenaga manusia seperti itu. Dan harganya lebih mahal dari FPP, tapi tidak terlalu mahal, tapi lebih murah daripada CPP tadi. Kemudian untuk selanjutnya ada seperti water jet. Nah, ini merupakan juga inovasi. Mungkin manusia bosan dengan baling-baling, kan menggunakan yang namanya water jet yang memanfaatkan fluid air. Jatuhnya seperti semprotan gitu, yang memberikan tenaga dorong. Jadi kita tidak perlu membeli baling-baling yang relatif mahal dengan pelat-pelat yang menggunakan Merinius seperti itu kan. Karena kita tahu Merinius itu pelat dengan Merinius pasti memiliki harga yang lebih tinggi karena kualitasnya juga berbeda gitu. Tetapi water jet sendiri pun tidak bisa digunakan dengan bebas di kapal-kapal besar. Dia mempunyai kekurangan yaitu tidak bisa digunakan di kapal-kapal besar karena akan membutuhkan daya yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Makanya sini dia khusus pada perairan dangkal yang ternyata kapal-kapal kecil seperti itu. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Lebih kurang maaf. Saya kembalikan.
Angin. Belum ada propeller atau kapal itu apa? Yaitu dayung dan angin. Ya, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan dari Aryadi. Apa perbedaan dari CPP dan FPP? CPP adalah controllable principal propeller yang memiliki kelebihan dalam hal manuver. Ini karena dia lebih modern dan tidak perlu menggunakan reversing gear atau alat pembalik arah. Sedangkan FPP harus menggunakan reversing gear atau alat pembalik putaran. Mungkin sekian. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih jawabannya. Saya terima jawaban dari kelompok Anda. Terima kasih, saya sangat puas dengan jawaban Anda. Baiklah, sekian sesi tanya jawab sudah selesai. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok 1. Dan terima kasih. Assalamualaikum